Dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, bernama Luminara, cahaya berkilau menari di udara, seperti ribuan peri-peri mungil yang menebar kehangatan dan harapan. Negeri itu bukan sekadar indah, setiap sudutnya dipenuhi taman bunga berwarna-warni, yang aromanya mampu menenangkan jiwa siapapun yang lewat. Sungai-sungai berair jernih, memantulkan langit biru, dan pepohonan raksasa yang rindang selalu menampung burung-burung bernyanyi riang sejak fajar hingga senja. Di tengah negeri itu, berdiri istana megah, bersusun emas dan marmer putih tempat tinggal Princess Liora. Seorang gadis cantik dengan rambut keemasan yang berkilau, seperti sinar mentari pagi dan mata sebening langit yang mampu menenangkan hati siapapun yang menatapnya. Hatinya lembut, penuh kasih sayang, dan keberaniannya tersembunyi di balik senyum manisnya yang selalu menenangkan rakyat. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di ujung daun, Liora terbangun dan segera menyadari bahwa kerajaan sunyi tidak seperti biasanya. Tidak terdengar kicau burung, tidak ada aroma bunga yang biasa menyambut paginya, dan cahaya yang menari di udara tampak redup. Dengan cepat, ia mencari sahabat setianya, seekor rubah bijak bernama Zephyr, yang selalu menemaninya sejak kecil. "Ada yang tidak beres," kata Liora dengan nada cemas. Suaranya menembus kesunyian istana. Zephyr menatap mata Liora penuh kekhawatiran, lalu mengangguk. Benar, cahaya Luminara mulai memudar. Sesuatu yang gelap telah mengganggu keseimbangan negeri ini, jawab Zephyr. Tanpa membuang waktu, Liora dan Zephyr memutuskan untuk mencari penyebabnya. Mereka menempuh perjalanan panjang, melewati hutan-hutan gelap, sungai-sungai berarus deras, dan lembah-lembah berkabut. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu Eldrick, seekor burung hantu tua yang bijak dan penuh rahasia. Eldrick menjelaskan, cahaya itu dicuri oleh Shadow Sorceress, penyihir jahat yang bersemayam di gua bawah tanah di ujung hutan. Ia ingin menenggelamkan seluruh Luminara dalam kegelapan abadi. Liora menggenggam tangan Zephyr erat, tekadnya membara. "Kami harus menghentikannya," katanya. Eldrick menyerahkan sebuah peta kuno, penuh simbol misterius yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tulus. Di perjalanan menuju gua, mereka menghadapi berbagai rintangan. Badai angin tiba-tiba menghantam pepohonan, batu-batu besar menghalangi jalan, dan kabut tebal hampir menelan mereka. Di tengah hutan, mereka menemukan peri kecil yang terjebak di ranting pohon tinggi. Dengan hati-hati, Liora menolong peri itu, sementara Zephyr menjaga sekeliling agar aman. Sang peri berterima kasih dan memberikan kristal bercahaya, sebuah batu ajaib yang akan menerangi jalan mereka dan memberi keberanian menghadapi kegelapan. "Ingat," kata peri itu, "bahkan cahaya kecil sekalipun bisa menembus kegelapan terdalam. Jika kau percaya pada hatimu." Akhirnya, mereka tiba di gua bawah tanah yang lembab dan gelap. Bau lembab dan dingin menusuk hidung, dan bayangan hitam berputar di udara, seakan-akan menyambut kedatangan mereka. Di ruang terdalam gua, Shadow Sorceress menanti dengan senyum sinis. "Kau takkan bisa mengalahkanku, anak kecil," desisnya sambil menyalakan tongkat sihirnya yang memancarkan aura kegelapan. Liora menatapnya tanpa gentar. Dengan langkah mantap, ia mengangkat kristal pemberian peri setinggi mungkin. "Cahaya selalu menemukan jalannya," katanya tegas, suaranya bergetar penuh keyakinan. Seketika, kristal itu memancarkan sinar terang yang menembus kegelapan, mengusir bayangan, dan melemahkan kekuatan Shadow Sorceress. Sorceress berteriak marah, mencoba menyerang. Namun cahaya itu membentuk perisai di sekitar Liora dan Zephyr, menjadikannya tak tersentuh. Dalam cahaya itu, jantung cahaya Luminara muncul, sebuah bola energi yang memancarkan kehangatan dan kemurnian. Liora dengan hati-hati memegangnya,
merasakan energi harapan dan cinta yang memenuhi dirinya. Dengan bantuan Zephyr, mereka berhasil membawa jantung cahaya itu kembali ke istana. Saat mereka tiba, cahaya Luminara kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bunga-bunga bermekaran indah, burung-burung bernyanyi riang, dan seluruh rakyat keluar dari rumah masing-masing, menatap langit yang kini dipenuhi cahaya menari di udara. Di hadapan rakyatnya, Liora berdiri dengan anggun di balkon istana. Suaranya yang lembut, namun tegas, terdengar hingga ke setiap sudut kerajaan. Cahaya Luminara hidup di dalam hati kita semua. Katanya, cahaya harapan, kasih sayang, dan keberanian yang tak akan pernah padam. Selama kita percaya pada kebaikan dan cinta, tidak ada kegelapan yang bisa menaklukkan kita. Rakyat bersorak gembira, menabuh genderang dan meniup terompet, merayakan kemenangan dan kembalinya cahaya. Sejak hari itu, kerajaan Luminara tidak hanya menjadi lebih indah secara fisik, tetapi juga lebih damai dan harmonis. Princess Liora dan Zephyr menjelajah setiap penjuru negeri, menolong mereka yang membutuhkan, menanam bunga-bunga ajaib, dan mengajarkan rakyat untuk menjaga cahaya dalam hati mereka sendiri. Mereka menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan kepemimpinan yang penuh kasih. Setiap anak yang lahir di Luminara diajarkan kisah Liora dan Zephyr, bahwa cahaya sejati selalu bersinar di hati yang berani dan tulus. Hari demi hari, musim demi musim, Luminara bersinar dan makmur. Peri-peri kecil kembali menari di udara, songai-songai mengalir dengan bening, dan bunga-bunga mekar sepanjang tahun. Princess Liora dan Zephyr tetap menjaga negeri itu dengan penuh cinta, memastikan bahwa setiap kegelapan yang datang akan selalu dikalahkan oleh cahaya yang lahir dari keberanian dan kebaikan hati. Dan cerita mereka pun menjadi legenda abadi, diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa cahaya sejati ada di dalam hati setiap makhluk yang berani dan penuh kasih.